gitu. Halsted, bukan Hazlitt. Elizabeth adalah seorang sip mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip mantap. Kisah ini terjadi di Nevada, Amerika Serikat. Tepatnya pada tanggal 9 April saat ditemukannya seorang pria sudah terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengerikan di negara bagian Nevada, Amerika. Mayat itu ditemukan oleh pemilik rumah yang langsung melaporkan hal itu ke kepolisian Nevada. Kepolisian langsung datang ke lokasi untuk melihat kondisi dan menyusuri TKP. Siapa pria ini? Ternyata pria ini diketahui bernama Daniel Halsted. Daniel Halsted adalah seorang pria yang berumur 45 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Daniel ini? Melihat keadaan tubuhnya yang sangat mengerikan. Untuk itu kita harus tahu dulu ke belakang. Siapa Daniel Halsted ini? Dia adalah seorang laki-laki yang dilahirkan pada tahun 1976 di Nevada. Dia anak ketiga dari 5 bersaudara. Sejak kecil Daniel ini adalah tipe anak yang periang dan dia suka fotografi, suka hiking dan berbagai kegiatan positif lainnya. Kemudian hingga pada tahun 2001, saat itu Daniel Halsted ini berusia 25 tahun. Saat itulah dia melangsungkan pernikahannya kepada istrinya yang bernama Elizabeth. Elizabeth adalah seorang wanita cantik yang pada waktu pernikahan dengan Daniel ini dia baru berumur 18 tahun. Jadi beda 7 tahun dengan Daniel. Mereka pernikahannya bahagia ya, sampai dikaruniai 3 orang anak yang bernama Dana, Jordan, dan Sierra. Tapi rupanya Elizabeth ini adalah tipe wanita yang ambisius. Jadi setelah menikah dengan Daniel, dia tetap melanjutkan pendidikannya sampai dia lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, Elizabeth melanjutkan dengan memasuki bidang politik di Amerika Serikat. Sampai pada tahun 2010 dia berhasil dinobatkan sebagai Senat Nevada termuda. Rupanya puncak dari kesuksesan Elizabeth ini tidak diimbangi dengan kebahagiaan dari keluarganya. Karena ambisinya ini Elizabeth pun sering berjalan-jalan ya keliling Amerika untuk keperluan kampanye politiknya itu, hingga sering meninggalkan anak-anaknya dan sering meninggalkan suaminya. Hal inilah yang memicu akhirnya mereka bercerai di tahun yang sama pada tahun 2010. Pada saat perceraian itu rupanya ketiga anak mereka ini lebih memilih untuk diasuh oleh Daniel. Padahal setahu gue guys, di mana-mana itu anak lebih dekat kepada ibunya ya, tapi karena ibunya nggak pernah di rumah ya jadinya begini nih. Anak-anak semua lebih dekat dengan ayah kandungnya. Hak asuh jatuh kepada Daniel. Jadi setelah mereka bercerai, mereka pun menyewa sebuah rumah di daerah Nevada. Seperti yang gue bilang di awal ya, Daniel ini kan mempunyai bermacam hobi gitu. Dan di usianya yang sudah 40 tahun lebih ini dia masih tetap melanjutkan hobinya. Dia melanjutkan hobi hiking, melanjutkan hobi fotografinya, bahkan semakin menjadi-jadi. Dia menyalurkan hobinya dengan cara berkeliling Amerika dari kota ke kota hanya untuk mendapatkan objek-objek foto yang bagus. Dan dia juga mempunyai akun Instagram dan Facebook. Terutama akun Instagramnya ini sangat aktif. Dia selalu mengunggah itu hasil-hasil foto jalan-jalannya itu. Dia juga mempunyai seorang ibu yang bernama Christine. Jadi hubungan antara Daniel dengan Christine ini sangat erat gitu. Mereka sering berkomunikasi baik teleponan atau chatting-chatting gitu. 2 tahun setelah perceraian itu, tepatnya tahun 2012, akhirnya Daniel kembali menemukan pasangan hidupnya yang kedua bernama Bogdana. Mereka pun melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 itu. Jadi di pernikahan ini memang kan Daniel ini sering jalan-jalan itu tadi ya, ninggalin keluarga, jadi kayak
kayak yang kurang ngurus keluarga gitu ya. Otomatis kan istri jadi ngambek juga. Padahal pada awal-awal pernikahan mereka ini sebenarnya bisa jadi keluarga yang bahagia, karena hubungan istrinya yang kedua ini dengan anak-anaknya itu langsung cepat akrab. Pernikahan mereka ini bertahan hanya selama 7 tahun. Jadi pada tahun 2019 akhirnya Bogdana dan Daniel ini pun bercerai. Pasca perceraian itu kembali Daniel ini menempati rumah sewaannya daerah Nevada bersama ketiga anaknya. Dan Daniel terus melanjutkan hobinya untuk berkeliling Amerika. Pada postingan terakhir di Instagram Daniel ini tercatat tanggal 7 April tahun 2021. Di situ dia mengunggah satu video di mana saat dia sedang landing di Bandara Las Vegas. Dan itu dilakukan setelah dia berjalan-jalan keliling Amerika ya. Sementara itu, ibu dari Daniel ini mengetahui tentang anaknya yang baru datang ke Las Vegas. Cuman 2 hari setelah kepulangan dari Daniel ini, ibunya sama sekali tidak mendapatkan kabar apapun. Daniel nelpon enggak, chatting enggak. Hingga ibunya pun merasa khawatir. Dia pun menelpon Daniel ini sampai berkali-kali. Tapi Daniel sama sekali nggak ada respon, teleponnya nggak diangkat atau teleponnya mati gitu. Kemudian si Christine ini, ibu Daniel, berinisiatif menghubungi pemilik dari rumah yang disewa oleh Daniel. Dia meminta untuk pemilik rumah ini mengecek keadaan dari Daniel. Dia khawatir Daniel ini sakit atau ada apa-apa dengan Daniel kan. Kemudian pemilik rumah itu pun mengecek ke rumah Daniel. Begitu sampai di rumah Daniel, dia mengetuk, dia menggedor, dia memanggil-manggil nama Daniel dan anak-anaknya, tapi kosong, rumah nggak ada orang. Hingga dia pun mengambil kunci cadangan, membuka pintunya. Begitu memasuki ruang tamu dari rumah itu, langsung dia terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Daniel ternyata sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Langsung si pemilik rumah ini menelpon polisi. Polisi pun langsung datang ke TKP. Mereka memeriksa pertama adalah keadaan si korban yang ternyata banyak bekas-bekas ini ya, dipotong-potong atau bekas tikaman pisau. Itu sejumlah hampir 70 tempat gitu. Banyak banget luka-lukanya. Udah gitu yang lebih parah, ternyata di situ ada bekas seperti kayak rumah mau kebakar gitu, tapi nggak sampai kebakar. Tapi tubuh Daniel yang kebakar sampai udah hampir semua kebakar, udah gosong. Di situ juga ditemukan beberapa benda-benda yang mencurigakan. Ada seperti cairan untuk buat bakar-bakar ya, seperti bensin gitu. Terus ada gergaji mesin yang panjang, ada gergaji bulat, kemudian ada pisau-pisau, dan semua benda-benda itu berlumuran darah. Bahkan di gergajinya itu ada seperti sisa-sisa daging-daging manusia itu. Jadi rupanya potongan-potongan yang ada di tubuh Daniel itu bekas kayak dipotong-potong gitu ya. Hingga pada kesimpulan awal polisi di TKP, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kasus penghilangan nyawa seseorang. Pada saat para polisi ini sedang menyelidiki TKP ya, tiba-tiba mereka didatangi oleh sepasang suami istri setengah tua. Mereka langsung menanyai ke polisi tentang keberadaan anak mereka yang bernama Aaron. Polisi yang nggak tahu Aaron itu siapa gitu. Mereka menjelaskan ternyata Aaron ini adalah anak mereka yang telah pacaran dengan Sierra, anak dari Daniel. Dan si Aaron ini telah kabur dari rumah sejak kemarin tanggal 8 April setelah berusaha mencuri uang mereka. Jadi rupanya Aaron ini berusaha mencuri uang mereka tapi ketahuan sama orang tuanya, hingga si Aaron ini pun kabur. Jadi orang tuanya pikir Aaron ini kabur ke rumahnya si Sierra, rumahnya si Daniel ini kan, makanya mereka datang. Lalu polisi menjelaskan bahwa Sierra ini tidak ada di rumah Daniel. Lalu polisi kan nanya tuh, emang ada hubungan kayak gimana sih antara anak kamu dengan Sierra? Orang tua ini menjelaskan bahwa memang ternyata
Aaron dan Sierra ini telah berpacaran selama beberapa bulan terakhir, dan Daniel itu tidak menyetujui hubungan mereka. Begitu juga dengan orang tua Aaron ini, mereka menentang hubungan antara Aaron dan Sierra. Mendengar perkataan dari orang tua Aaron ini ya, polisi langsung curiga nih. Wah, ini kayaknya ada hubungannya dengan kematian Daniel. Mereka curiga bahwa dua anak muda ini adalah pelakunya gitu. Memang Sierra pada saat itu baru berumur 16 tahun loh, sedangkan Aaron itu baru berumur 18 tahun. Dicari-cari daerah sekitar itu mereka memang gak ada. Akhirnya polisi mencari kedua orang ini ya, karena udah dicurigai banget gitu. Mereka memperluas skala pencarian dan mengirimkan info-info kepada kota-kota terdekat, ke kantor-kantor polisi kota-kota terdekat tentang dua orang ini yang sedang dicari. Pada tanggal 12 April tahun 2021 ada video yang diunggah oleh Sierra ini. Pada video ini tampak dua orang ini, Aaron dan Sierra, dan mereka tampak sangat gembira, sangat bahagia. I don't know what to say. Welcome back to our YouTube channel. Day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. I got plenty of sex over it. I was payment for doing it. And no bleeding this time. We got through that. We overcame. Yeah. So yeah. Gila ya. Si Aaron ini bilang ini adalah hari ketiga sejak kami menghabisi seseorang. Dan apa yang telah kami lakukan ini adalah sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Jadi mungkin mereka dapatkan hubungan ini bisa pacaran itu doang sih, kayaknya seperti itu guys. Lalu pada tanggal 13 April keesokan harinya, polisi Nevada ini mendapatkan kabar dari kepolisian negara bagian Utah. Mereka memberitahu bahwa telah menangkap dua orang suspek tersangka yang diperkirakan sedang dicari-cari oleh kepolisian Nevada, yaitu Aaron dan Sierra. Saat itu mereka tertangkap itu dengan tidak sengaja sih ya. Jadi Aaron sama Sierra itu sedang berencana untuk menaiki kereta menuju Los Angeles. Dan pada saat pemeriksaan karcis itu kan hal umum ya, penumpang itu diperiksa gitu karcisnya. Dua orang ini tidak bisa menunjukkan karcis, jadi mereka nggak beli karcis, mereka penumpang gelap. Hingga petugas ini pun meminta ID dari mereka masing-masing, identitas dari mereka masing-masing. Dari situlah ketahuan bahwa ternyata mereka ini adalah Aaron Guerrero dan Sierra Haslett yang telah dicari-cari oleh kepolisian Nevada. Kepolisian Nevada meminta ekstradisi penuh terhadap kedua pemuda ini untuk dikembalikan ke wilayah kepolisian Nevada. Begitu sampai di wilayah kepolisian Nevada, mereka pun langsung diinterogasi. Akhirnya mereka berdua pun menjelaskan semuanya ya, mulai dari kronologis dan rencana-rencana mereka. Mereka mengaku bahwa benar mereka telah melakukan hubungan percintaan beberapa bulan terakhir. Akan tetapi hubungan mereka ini ditolak oleh kedua orang tua mereka. Hingga Aaron pun karena penolakan ini dia mengajak Sierra untuk kabur dari rumah menuju Los Angeles. Jadi Sierra ini rupanya langsung setuju. Bahkan dia menambahkan, untuk ongkos kita lebih baik kita rampok uang dari masing-masing mereka, maksudnya curi ya, mencuri uang dari masing-masing orang tua mereka. Jadi sebenarnya pada awalnya tidak ada niat untuk membunuh gitu. Tapi ternyata rencana mereka untuk kabur ke Los Angeles ini diketahui oleh Daniel. Hingga setelah itu Daniel dengan lebih keras atau lebih tegas memisahkan Sierra dan Aaron. Dan selama dia memisahkan si Sierra dan Aaron ini, rupanya Daniel ini tipe
bapak yang baik banget ya, sayang anak sebenarnya. Jadi untuk menenangkan hati anaknya itu dia ngunggahin foto-foto sama video-video waktu si Sierra masih kecil, waktu mereka sering selfie bersama. Jadi untuk melunakkan hati dari Sierra ini maksudnya. Tapi kalau cinta cinta buta ini bukan cinta buta guys, menurut gue ini cinta setan sih. Jadi meskipun sudah begitu, Sierra ini bilang ke Aaron ini, Aaron, bapakku telah memisahkan kita, gua minta lu bunuh aja bapak gua. Jadi rupanya rencana untuk membunuh Daniel ini datangnya justru dari anaknya sendiri. Hingga setelah itu mereka pun merencanakan segalanya untuk melakukan pembunuhan itu ya. Si Daniel ini belanja alat-alat gergaji mesin yang panjang itu, alat gergaji yang bulat, terus pisau-pisau, terus alat cairan untuk bakar-bakar. Rupanya mereka merencanakan untuk memutilasi tubuh dari Daniel kemudian membakarnya. Maksudnya menghilangkan jejak. Hingga berdasarkan semua itu mereka pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Rupanya sidang di Nevada ini rada jeda gitu ya. Jadi sampai artikel ini gua bahas sekarang itu pengadilan mereka ini belum berjalan. Yang jelas mereka ini bisa dituntut pasal pembunuhan berencana, di mana itu adalah salah satu hukuman yang tertinggi yang bisa diterima oleh seorang terdakwa karena bisa dijatuhi hukuman mati. Lagi pula mereka ini diadili bukan sebagai anak di bawah umur. Si Sierra ini meskipun 16 tahun dia tetap diadili sebagai orang dewasa. Mungkin untuk sementara sampai di sini ya informasi tentang mereka ini yang bisa gua sampaikan. Karena mereka memang belum disidang dan keputusannya apa juga nggak tahu, orang sidang aja belum gitu kan. Peristiwanya baru sebulan setengah yang lalu. Ntar kalau ada update dan update-nya seru gitu, gua angkat lagi videonya. Mungkin segitu dulu untuk hari ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you.